renungan bagi kita semua ketika nikmat Allah mana yang kita dustakan ya. Jadi seperti itu, maka dari itu marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau nanti sampai di akhir hayat kita nanti. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian Senin petang pada kesempatan kali ini segera saja kita mulai ya, sambil menunggu kawan Ustadz Joko, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan keistiqomahan untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah berikan kemudahan, Allah fahamkan kepada kita semua dan merangka thalabul ilmi bersama-sama seperti pada kesempatan kali ini. Mengisi acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dipandu oleh Bapak Hartoyo. Kepada Bapak Hartoyo waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau sampai dipun dahar nggih oleh mirengaken. Dan kesempatan menika kula badhe mas surat Fatir niku penciptaan nggih. Surat ke-13 nggih kula waos sayat-sayat nggih kula waos artinipun nggih pados mangertos atasipun nggih gedhe-gedhe nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya ayyuhan
اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketahuian? وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'una hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan burukmu, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau
Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallahul ladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu kami hidupkan bumi setelah mati kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yashnadul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yaburun wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwajan وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa ma yastawil bahran hadza asbun furatun sa'ikhun syarabuhu wa hadza milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyyan wa تستخرجون كلية تلبسونها وترى الفلك فيه وماخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan tidak sama
antara dua lautan, yang ini tawar segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan mendudukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu. Allahumma arhamni bil Qur'an. Nggih, mekaten mawon nggih. Hasan. Terima kasih pada Bapak Hartoyo yang telah memandu tilawah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan bacaan tilawah tadi tentunya bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan dibacakan tilawah tadi pula akan menjadi obat dari segala penyakit yang ada pada diri kita. Bapak Ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sambil menunggu kerawan Ustaz Joko Pramono, perlu kami sampaikan kepada seluruh jamaah, ya, khususnya jamaah Masjid Al-Fajar, ya, karena akhir-akhir ini untuk jeda azan dan iqomah itu memang sangat agak cepat, ya, karena ini pertimbangannya nggih nun sewu nggih kasarane diadani lan dadi komat-komati nggih nyatane jamaah niku nggih mboten dah teko-teko, tapi nek setelah dikomati
nggih langsung geruduk-geruduk itu seperti itu nggih. Jadi mungkin ini untuk mensiasati jadi agar apa dari jamaah juga untuk kembali introspeksi diri terkait dengan sholat jamaah nggih. Karena sesungguhnya adzan itu adalah panggilan bagi orang-orang yang lalai nggih. Jadi bukan panggilan sholat tapi panggilan bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya nggih. Jadi kira-kira ini seperti itu. Jadi kita tidak usah saling menyalahkan satu di antaranya nggih. Urung enek wonge dikomati lan nek ditenteni nggih rantang teko-teko. Begitu ada imam makmumnya ada mungkin sudah dimulai nggih. Jadi seperti itu. Jadi karena jedahnya itu juga 10 menit itu yang ada di jam itu juga akhir-akhir ini memang itu seperti itu. Jadi kuantitas jamaahnya juga agak menurun nggih. Dari beberapa sholat jamaah nggih, sholat 5 waktu itu memang dari kuantitas jamaah agak menurun, sementara juga kualitas sendiri nggih seperti itu yang tadi saya sampaikan bahwasanya untuk jeda adzan dan iqomah itu sangat cepat dan juga mungkin adzannya saja juga sering telat-telat nih adzannya itu. Jadi mari kita bersama-sama, yaitu tadi yang kita sampaikan di pertemuan yang kemarin, bahwasanya Allah itu memuliakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka dari itu mari potensi yang ada pada diri kita gunakan, kita manfaatkan untuk senantiasa memakmurkan rumahnya Allah, yaitu masjid. Seperti itu nggih. Jadi kami sampaikan kepada jamaah sekali lagi mohon perhatiannya. Jadi untuk jeda adzan dan iqomat memang akhir-akhir ini tidak begitu lama. Jadi ya itu tadi setelah diqomati jamaah baru datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengertian dari para jamaah, khususnya jamaah putra, untuk mendirikan sholat jamaah di masjid. Berhubung Ustaz Joko sudah rawuh di tengah-tengah kita, mari kajian pada kesempatan ini kita lanjutkan. Pada Ustaz Joko, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun kula absen enten kabeh Pak RT komplit niki. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita sekalian masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian pekanan kita sami. Masih di tema tentang check and balances, konfirmasi tabayun terhadap berita yang datang kepada diri kita. Pelajaran dari surah An-Nur ayat 11, Kolomben sudah sampai ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kemarin, perintah Allah Subhanahu wa taala datang kita sami terkait dengan hiruk pikuk hadithul ifki, berita bohong. Tugas kita ada 3. Yang pertama, berprasangka baik terhadap orang yang diisukan atau orang mukmin yang digosipkan
atau orang mukmin yang diberitakan kejelekannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin perintah Allah Subhanahu wa taala mengkonter berita itu. Jadi membantah, mengalihkan atau memutus mata rantai berita buruk itu, berita bohong itu. Syukur bisa membantahnya, ya, bisa membantahnya. Allah memberikan contoh pada redaksi ayat ke-12 ini adalah wa qalu hadza ifkum mubin, dan berkatalah dan katakanlah kepada orang yang menyebarkan berita bohong itu, ketika kita diberitahu, dijak ngomong tentang berita bohong itu, maka Allah memerintahkan kita untuk mengatakan hadza ifkum mubin. Ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Ya, cetok dubluk meleketuk bahasa Jawa ini, ya. Jadi seorang mukmin wajib membela saudaranya, wal mukminuna wal mukminati ba'duhum awliya ba'd. Kata Allah di surat Taubah itu, orang mukmin itu laki perempuan sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jadi tugas seorang mukmin itu senantiasa menjadi aulia. Aulia itu maknanya bisa penolong, bisa pelindung, bisa perisai, bisa pemimpin, bisa teman setia. Jadi ketika Allah berfirman wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'd, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian yang lain adalah aulia bagi sebagian yang lain. Maknanya adalah seorang mukmin itu wajib menjadi perisai bagi saudaranya, tameng bagi saudaranya, teman setia bagi saudaranya, pelindung, pemimpin bagi saudaranya. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadzlimuhu, tidak boleh saling mendolimi, termasuk jika saudara kita punya aib atau diisukan punya aib, menyebarkan aibnya atau isu itu bagian dari mendolimi saudara. Maka seorang muslim pantang menyakiti saudaranya, pantang merugikan saudaranya, pantang mendolimi saudaranya, baik dengan ucapannya, dengan raut wajahnya, maupun dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dan seterusnya. Tetapi dengan harta, dengan kekayaan, jabatan, apapun yang Allah titipkan kepada kita, ba'duhum awliya'u ba'du. Jadi kalau Allah titipkan harta pada kita, harta itu harus menjadi aulia, sarana aulia kita pada saudara kita. Aulia itu wali, Bapak Ibu. Wali. Jadi kalau anak-anak sekolah itu kadang ditanya, wali muridnya siapa? Wali itu penanggungnya siapa? Nah, maka seorang mukmin itu wali bagi saudara yang lainnya, penanggung bagi saudara yang lainnya. Maka kalau termasuk kemarin disampaikan bahwa jika ada berita miring tentang saudara kita, qalu hadza ifkum mubin, maka jawablah, katakanlah, sungguh ini adalah dusta yang nyata. Kemudian di ayat 14, di ayat 14, 15 sore hari ini, An-Nur ayat 14, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamasakum fima afdatum fihi adzabun adzim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah kepada orang-orang yang hobi tumbak cucuan, hobi menyebarkan berita bohong atau hoax. Orang-orang yang menjadi pelaku mata rantai tersebarnya berita bohong itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'afatum fihi azabun adim, dengan
azab yang pedih dan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Allah membela kaum muslimin, membela Aisyah bahwa Aisyah itu wanita yang suci, maka kemudian sadarlah kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, oh jebule awake dhewe iki sing salah. Maka kemudian kaum muslimin yang termakan berita bohong dan ikut menyebarkan berita bohong itu, mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau orang yang menyebarkan berita bohong itu tidak merasa bersalah, maka Allah sudah menyiapkan bagi mereka azab di dunia dan di akhirat. Niki ayat yang ke-14. Maknanya adalah bahwa termasuk dosa yang sangat besar, termasuk orang yang mengundang azab yang besar jikalau orang-orang itu terbiasa memakan hoax, ya, share. Sekarang ceritanya kan tidak lewat mulut, cerita orang sekarang itu berbaginya lewat HP, lewat WA, lewat sarana medsos yang lainnya. Nah, ayat 15, italaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmu wa tahsabuhunahu hina wa huwa indallahi azim. Kata Allah, mengapa orang-orang waktu itu kok enteng wae calcul mulutnya menyebarkan berita hoax atau hadithul ifki bahasa Qur'annya terkait dengan berita bohong perselingkuhan istri Nabi itu. Ingatlah, kata Allah, di waktu kamu menerima bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan sesungguhnya kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Wong ngrasani itu rumangsane dosa cilik, maksudnya gini. Orang ngrumpi, orang ngrasani, orang gosip itu rumangsane dia penggosip, pengrumpi itu rumangsane, kata Allah, kata dia watasabuhaina, rumangsane kuwi hisabnya ringan, dosa yang rendah. Omong kosong, omong bohong itu rumangsane, itu calcul itu rumangsane dosa yang kecil, dosa yang remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang berat timbangan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ketika akan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir waliyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, jika tidak bisa diam. Ini mboten ngrumpi ngantuk niku ta. Ya wis menak turu cetha kenane turu cetha tanjane. Teka jam 12 bengi goro ngobrol ngetang lor ngidul ora enek hasile, mending mapan sare ya cetha. Sesuk nyambut gawe pun tes ngaten. Jadi orang-orang itu mudah melakukan dosa karena menganggapnya dosa kecil. Oke. Apalagi jika ini ayatnya dikatakan oleh Allah begini, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmu. Kowe gampang men calcul-calcul padahal kono gak ngerti asline kepiye gitu. Jadi kita itu dilarang oleh Allah calcul pangandikan yang ma laysa lakum bi ilmu, yang kamu itu tidak tahu tentang itu A sampai Z-nya. Kurungan-kurungan tok itu tahan mulut untuk berbicara. Kalau sudah tahu detailnya A sampai Z-nya, valid A1 orang menyebutnya, nah baru kalau ada manfaatnya silahkan disampaikan. Jika itu tidak ada manfaatnya, tahan untuk diri sendiri. Ini pentingnya validasi, verifikasi, triangulasi data, ya, informasi. Orang Islam ini dianjurkan oleh Allah untuk semua ucapannya berbobot. Berbobot itu bermakna bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain, minimal bermanfaat dari segi pangandikanipun bermakna, bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kehidupan. Mengapa calcul itu dianggap dosa besar? Nabi SAW ketika ngeten, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Bukhari Muslim. Ada seseorang yang berbicara dengan satu kata saja yang dibenci Allah, yang ia tidak menyadari betapa dahsyatnya dosanya, sehingga nanti ia dilemparkan ke neraka yang jaraknya kedalaman neraka itu melebihi jauhnya timur dan barat. Satu kata, dan tapi satu kata itu tidak diridhai oleh Allah, itu cukup untuk mengantarkan seseorang masuk neraka yang dalamnya neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Ini menunjukkan orang Islam niki kan hati-hati tenan. Kan hati-hati tenan. Kan didhawuhi apa yang diucapkan adalah emas dalam kehidupan. Ada kaidah emas, diam itu emas, dan seterusnya. Falyaqul khairan, apa yang diucapkan sesuatu yang khair, sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan keimanan kepada Allah, kebaikan pada kehidupan. Satu kata saja dampaknya ngoten, apalagi jika ngrumpi bumbune luwih akeh timbang masakane. Ibaratnya pemowong masak niku dagingnya loro, kuwahe sak kuali kebak. Materi ini jadi menggur sak cuwil. Ini ndokoki duduh terus napa niku campuran-campurane niku bumban-bumbane iki akeh banget. Dadi ketoke sweger basa di sendok diiris ngoten iki daginge gur loro. Wis padha karo nek mundhut soto apa kuwi lor papahan kuwi Sarina set ketoke nongkrong meh sak jam ning mangkoke ya cuwilik ngoten niku tok. Kuwi daginge ya oleh ngiris kae iki iso tipis ngono kae piye kae. Ndek. Perlu keahlian khusus ya. Jadi jangan sampai kita bicara banyak tapi tidak ada isinya. Ini juga saya kadang pesankan ke mubalek IKD itu, yo guyon yang jauh oke. Guyon gue tinggu melek ke pendengar sedelo ngono ya. Biar ada dagingnya, ngoten. Di Allah SWT memberitahu itu sami. Jadi jangan sampai kita mengucapkan sesuatu, memberitahu sesuatu, tapi malaisa lakum bihi ilmu. Tapi kita sebenarnya kata ilm, Allah menggunakan kalimat ilm. Ilm itu maksudnya faham, fakih, mendalam. Jadi ketika dikata Allah malaisa lakum bihi ilmu, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya ini. Al ilmu, Allah itu kan punya asmaul husna, al ilm, maha tahu. Maksud kalimat al ilm dipakai dalam ayat ini, kita sambil mengendikan tentang sesuatu, pastikan betul bahwa kita fakih ahli di dalamnya. Nek urung ahli dereng ngertos duduk permasalahannya dengan benar, dengan baik, tahan dulu. Nah, syukur kalau memang itu cuman ifkum mubin, berita bohong, ya wis cukup di kita, ndak usah sampai ke mana-mana. Ini ayat 15. Di orang-orang itu kadang calcul ringan, ngobrol rumangsane dosane sithik. Padahal satu kata yang tidak diridhai Allah, kata Nabi, yazilu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Cukup satu kata yang tidak diridhai Allah bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka, yang neraka itu jaraknya seperti timur dan barat. Ayat 16 penutup sore ini,
Ayat 16-nya ini tentang panduan dari Allah, pedoman saking Gusti Allah untuk orang mukmin saat mendengar hadithul ifki, saat mendengar berita bohong. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun adzim. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan hal seperti itu. Subhanaka, maha suci Allah, ini adalah dusta yang amat besar. Di wong Islam niku orang mukmin itu merasa risih jika dia mendengar gosip terhadap saudaranya. Cukuplah orang dikatakan hilang keimanannya jika dia tidak merasa risih dengan gosip buruk tentang saudaranya. Ngrungokke ngrasane sedulure kok enjoy, itu imannya setipis benang itu. Tapi tanda kokohnya iman seseorang niku anyel rasane nek dijak ngrasani bolone dhewe. Anyel teng ati nek dijak ngerumpi ngrasani bolone dhewe. Wong genasa Masjid Al Fajar kok dadak ngrasani mbok ketemu wonge langsung jajake mie ayam beres. Lah gojekane ngoten maksud saya itu. Wong cetha sak organisasi sak kantor. Ngopo dadak ngrasani? Nek ra cocok ngomong langsung ya ngopo? Dadak golek bolo-boloan iki kubu-kubuan nek perlu. Loh. Sesama mukmin tidak begitu. Sama mukmin niku risih hatinya. Sangat tidak nyaman jika mendengar, bahkan dikatakan di sini blas rapatut kultum ma bikuna mayakunu lana anatakallama bihada. Kelasnya orang mukmin ora patut ngomong ngono kuwi, gak patut. Subhanaka, saking kita malunya kita kok nganti ngobrol perkara seperti itu. Subhanaka, kita minta ampun kepada Allah dengan mensucikan Allah. Hadza buhtanun adzim, ini sungguh merupakan dusta yang amat besar. Nek bener dadi ghibah, nek salah dadi fitnah. Nah, niki sifat orang mukmin ketika mendengar isu maka dia langsung menolaknya dan berprasangka baik, dan di hatinya terasa tidak nyaman. Nah, innallaha tahawazali an ummati ma waswasat bihi suturuha malam ta'mal au takallam. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku untuk apa-apa yang ada dalam hatinya selama ia tidak ucapkan atau ia lakukan. Tapi nek pun nganti ngomong dan itu bohong atau menjelek-jelekan saudara kita, wah itu. Tapi selama itu masih di hati, Allah akan mengampuni apa yang terlintas di hati kita tentang si A, si B, si C itu. Tapi nek mau nganti ngendikan pemeneh woro-woro tentang komik masjid barang itu, wah itu nanti berat, urusannya panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makatan Bapak Ibu yang rahmat Allah, kajiannya tesih kata. Ini halaman di kitab saya ini paling banyak tentang bab ini, yang menunjukkan nyat awake dhewe niki jeglongan terbesar dalam hidup ini adalah lisan. Ya, lisan. Bukan jeglongan harta, bukan jeglongan kedudukan, tapi jeglongan yang memasukkan kita ke neraka paling banyak itu perkataan. Maka mari kita berhati-hati dalam menjaga sarser baik melalui medsos maupun obrolan kita. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Joko yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi tentunya bisa menjadi ibrah bagi kita semua, bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk kajian Senin pertama pada kesempatan kali ini